Kemana, Pak? Harus, Pak. Berikan penjelasan dulu. Kenapa kami baru terima? Pekerjaan saya banyak, Pak. Kurang ajar kau. Tolong dicatat ya, kalimatnya ya. Baik, catat. Jadi saya jam 7. Catat. Rekam. Saya sudah sini jam 7. Rekam. Kalau diminta janji ya, kami terjanji, kami komitmen untuk berusaha. Tidak ada keos. Tapi kalau bicara jaminan, jangankan kami. Ini para jenderal polisi, tentara yang punya pasukan aja nggak bisa berani jamin. Nah ini yang kita ingatkan. Jadi kalau negara ini tidak ingin terjadi hal-hal yang sama kita tidak inginkan untuk segera menegakkan hukum. Nah, jadi kalau hukum itu ditegakkan, tidak ada emosi, tidak ada amarah, sehingga tidak ada letupan. Dan insya Allah tidak ada itu yang disebut chaos atau kerusuhan. Tapi kalau hukum ini terus-menerus diinjak-injak, maka kewajiban bagi seluruh bangsa Indonesia untuk bangkit menegakkan hukum. Dan ini akan berpotensi terjadinya kerusuhan. Jadi kalau tidak ingin terjadi kerusuhan, jangan ada penghadangan, jangan ada penghalangan, biarkan mereka menyampaikan yaitu daripada pendapat mereka yang itu dijamin oleh undang-undang. Dan kami juga sudah sampaikan kepada Bapak Pangdam maupun Bapak Kapolda Metro Jaya, jangan ada tindakan represif. Menyerahkan kepada Anda kan penyidik, sudah pengalaman kan? Sudah pengalaman kan? Anda tidak bertanya kepada piket ini siapa, diambil dari mana, apa yang harus diperiksa. Tadi kan Anda bilang kan piket yang minta. Anda tidak bertanya. Jadi begitu diserahkan, main periksa saja gitu. Oh pantas salah tangkap. Apa juga polisi macam itu? Saya tanya sekarang kepada Anda sebagai penyidik. Sebagai penyidik, saya tanyakan. Apa bisa dibenarkan di dalam hierarki daripada kepolisian suatu informasi yang begitu penting tidak diberitahukan oleh atasan kepada bawahan? Karena ini menyangkut nasib saya. Karena penyidikan yang amburadul yang dilakukan oleh pihak kepolisian, saya ditahan. Jadi artinya ini ada upaya adu domba. Jadi Anda harus diperiksa, Anda harus ditangkap, dan harus copot Anda punya pangkat. Tidak sekarang tidak hormat karena Anda menangkap orang yang salah. Tahu itu saudara. Dan kami akan laporkan itu ke Propam untuk memeriksa Anda. Kami keberatan juga tersangka dari Indonesia. Tahapan ikutannya ya, itu harus mau nggak mau dibatalkan juga. Pasti, karena kan itu kan pasal-pasal yang disangkakan ya, 160 KUHP, 93 Undang-Undang Karantina Kesehatan, dan juga pasal 216 gitu ya. Itu pasal-pasal disangkakan itu yang kami permasalahkan nanti di pengadilan. Karena ini lebih ke formil ya, kalau pokok persidangan kan nanti kalau misalnya memang masih sampai ke persidangan. Sidang putusan pra-peradilan Habib Rizik digelar hari ini. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan PN Jaksel akan memutus gugatan pra-peradilan Habib Rizik Sihab. Gugatan Habib Rizik adalah terkait penetapan tersangka penghasutan dalam kasus kerumunan. Sidang akan digelar di PN Jaksel, Jalan Ampera Raya pukul 13.00 WIB. Pengacara Habib Rizik, Aziz Yanuar berharap Hakim Tunggal dapat memutus dengan adil. Kami berharap hanya kepada Allah. Kami harap Allah memberi hidayah kebenaran melalui hakim yang memutus besok untuk menegakkan keadilan dan kebenaran yang diduga sudah sangat langka. Apalagi jika terkait HRS Habib Rizik Sihab di negeri ini, ujar Aziz kepada wartawan Selasa 12 November 2020. Semoga Allah ketuk hatinya untuk memberantas dugaan penegakan keadilan yang diskriminatif terkait HRS, tambahnya. Senada dengan Aziz, pengacara Habib Rizik lainnya Alamsyah Hanafiah berharap hakim menerima gugatan Habib Rizik. Alamsyah berharap hakim membebaskan Habib Rizik. Harapan kita menetapkan Habib Rizik sebagai tersangka. Pasal 160 KUHP dinyatakan tidak sah sehingga Habib harus segera dikeluarkan dari tahanan Polda Metro Jaya, kata Alamsyah. Sementara itu pejabat Humas PN Jaksel, Suharno, mengatakan pihaknya menyiapkan personel pengamanan seperti biasa pada sidang biasanya. Suharno berharap sidang putusan berjalan lancar dan aman. Kalau untuk pengamanan yang jelas kita tetap ada seperti biasanya itu. Kita menyesuaikan situasi untuk posisi yang ada. Yang jelas itu pelaksanaan persidangan dalam perkara itu dan persidangan lainnya dapat berjalan dengan lancar, kata Suharno. Habib Rizik diketahui mengajukan pra-peradilan atas penetapan tersangka penghasutan kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Dalam permohonannya, Habib Rizik meminta status tersangkanya dinyatakan tidak sah.
Habib Rizik dalam petitumnya juga meminta SP Sidik garing 4604/11 garing 2020 garing Ditreskrimum tanggal 26 November 2020 dan surat perintah penyidikan nomor SP Sidik garing 4735 garing 12 garing 2020 garing Ditreskrimum tanggal 9 Desember 2020 tidak sah dan tidak berdasar hukum. Jadi, penetapan tersangka terhadapnya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Kilas balik sidang pra-peradilan Rizik dari keberatan kuasa hukum hingga pembelaan polisi. Sidang putusan pra-peradilan tersangka kasus kerumunan Rizik Sihab akan digelar pada Selasa, 12 Januari 2021 pukul 14.00 WIB di Pengadilan Negeri PN Jaksel. Pada Desember 2020, Rizik ditetapkan sebagai tersangka karena telah mengadakan acara yang menimbulkan kerumunan di kediamannya pada 14 November 2020. Kerumunan terjadi di tengah pandemi COVID-19. Rizik kemudian mengajukan gugatan pra-peradilan terkait status tersangka dirinya. Berikut kilas balik sidang pra-peradilan yang telah berlangsung. Sidang perdana pra-peradilan Rizik Sihab dilaksanakan pada Senin 4 Januari 2021 dan dihadiri oleh tim kuasa hukum dari pemimpin Front Pembela Islam FPI tersebut. Di dalam sidang itu, tim kuasa hukum mempertanyakan alasan pihak kepolisian menjerat Rizik dengan pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Mereka mengklaim bahwa tidak ada orang yang melakukan tindak pidana karena dihasut oleh klien mereka. Selain itu, menurut perwakilan tim kuasa hukum Rizik, Alamsyah Hanafiyah, pasal 160 KUHP merupakan delik material yang harus dibuktikan. Polisi harus buktikan bahwa ada orang yang memang melakukan tindak pidana akibat dihasut oleh Habib Rizik dan sudah diputus perkaranya, ujar Alamsyah di PN Jakarta Selatan pada Senin pekan lalu. Pasal 160 KUHP berbunyi, barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Alamsyah juga menilai keputusan pihak kepolisian untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka merupakan langkah prematur karena Rizik tidak diperiksa terlebih dahulu. Semestinya polisi sidik dulu, baru menetapkan Rizik sebagai tersangka setelah ada pembuktian, ada keterangan. Penetapan tersangka ini prematur, ujarnya. Polisi menetapkan Rizik sebagai tersangka pada 12 Desember 2020 setelah melakukan gelar perkara atas kasus tersebut. Polisi telah berupaya memanggil pemimpin FPI tersebut untuk diperiksa sebagai saksi sebanyak 2 kali. Tetapi yang bersangkutan tidak hadir. Rizik akhirnya datang ke Mapolda Metro Jaya pada 12 Desember untuk diperiksa. Setelah diperiksa, ia langsung ditetapkan sebagai tersangka. Dalam sidang lanjutan pra-peradilan pada Selasa 5 Januari 2021, tim kuasa hukum Polda Metro Jaya selaku termohon 1 menegaskan penyidikan dan penetapan Rizik sebagai tersangka sudah sah sesuai aturan yang berlaku. Kami melakukan proses penegakan hukum, terutama Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya, itu sudah sesuai dengan aturan yang dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel, kata Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya Kombes Hengki, usai sidang tanggapan termohon pra-peradilan Rizik Sihab di PN Jakarta Selatan Selasa pekan lalu. Sebelum menetapkan Rizik sebagai tersangka, polisi telah meminta keterangan saksi serta ahli dan melakukan gelar perkara. Dari semua tahapan tersebut, penyidik kemudian memutuskan Rizik ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 160 KUHP dan atau pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan atau pasal 216 KUHP. Surat penetapan Rizik telah dikirimkan oleh Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, pelapor dan pemohon. Sementara itu terkait alasan penggunaan pasal penghasutan, kepolisian menjelaskan bahwa Rizik telah mengajak masyarakat untuk berbondong-bondong menghadiri acara yang ia selenggarakan pada 14 November 2020. Bukti yang dipegang polisi adalah pernyataan Rizik yang diunggah melalui kanal YouTube Front TV. Dalam video itu Rizik mengajak masyarakat untuk datang ke acara pernikahan putrinya yang dilanjutkan dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad. Kuasa hukum Rizik dan polisi serahkan bukti.
pada hari ketiga persidangan, yakni Rabu 6 Januari 2021. Tim kuasa hukum Rizik menyerahkan 40 bukti tertulis serta menghadirkan 2 saksi fakta. Mereka adalah orang-orang yang hadir dalam acara di kediaman Rizik di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada 14 November 2020. Dalam sidang tersebut, Hakim Ahmad Sayuti mencecar saksi dengan sejumlah pertanyaan, termasuk alasan mereka nekat menghadiri acara di tengah masa pembatasan sosial berskala besar PSBB, transisi yang melarang adanya kerumunan. Seorang saksi bernama Ahmad menyatakan, ia datang ke acara tersebut karena sangat merindukan Rizik Syihab dan ingin melihatnya lebih dekat. Diketahui sejak April 2017, Rizik meninggalkan tanah air untuk pergi ke Arab Saudi di tengah berjalannya kasus chat mesum yang menjeratnya. Rizik pun baru pulang ke Indonesia pada November 2020 ketika hendak menyelenggarakan acara pernikahan putri keempatnya. Cinta sama Habibana Rizik karena lama di Arab Saudi, jadi saya memaksakan untuk hadir, ujar Ahmad. Ia mengaku tahu bahwa perbuatannya tersebut melanggar aturan PSBB. Anggota tim kuasa hukum Rizik M. Kamil Pasa mengatakan, saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan kepada hakim terkait kedatangan mereka ke acara di Petamburan, apakah atas inisiatif sendiri atau perintah Rizik. Faktanya kami hadirkan karena dia datang sendiri tanpa diundang, ujar Kamil di PN Jakarta Selatan Rabu sore. Selain kuasa hukum Rizik, pihak kepolisian juga menyerahkan sejumlah bukti. Kuasa hukum Rizik menyatakan bukti yang diajukan polisi tidak lengkap dan tidak sah hingga akhirnya sidang diskors. Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya Kombes Hengki mengatakan, berkas-berkas yang tak lengkap tersebut perlu dirapikan dari sisi penomoran dan lampiran. Pemirsa, sebelum Anda melanjutkan, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi terupdate lainnya dari channel kami, Berita Rakyat. Dalam video itu, Rizik mengajak masyarakat untuk datang ke acara pernikahan putrinya yang dilanjutkan dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad. Kuasa hukum Rizik dan polisi serahkan bukti pada hari ketiga persidangan, yakni Rabu 6 Januari 2021. Tim kuasa hukum Rizik menyerahkan 40 bukti tertulis serta menghadirkan 2 saksi fakta. Mereka adalah orang-orang yang hadir dalam acara di kediaman Rizik di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada 14 November 2020. Dalam sidang tersebut, Hakim Ahmad Sayuti mencecar saksi dengan sejumlah pertanyaan, termasuk alasan mereka nekat menghadiri acara di tengah masa pembatasan sosial berskala besar PSBB, transisi yang melarang adanya kerumunan. Seorang saksi bernama Ahmad menyatakan, ia datang ke acara tersebut karena sangat merindukan Rizik Syihab dan ingin melihatnya lebih dekat. Diketahui sejak April 2017, Rizik meninggalkan tanah air untuk pergi ke Arab Saudi di tengah berjalannya kasus chat mesum yang menjeratnya. Rizik pun baru pulang ke Indonesia pada November 2020 ketika hendak menyelenggarakan acara pernikahan putri keempatnya. Cinta sama Habibana Rizik karena lama di Arab Saudi, jadi saya memaksakan untuk hadir, ujar Ahmad. Ia mengaku tahu bahwa perbuatannya tersebut melanggar aturan PSBB. Anggota tim kuasa hukum Rizik M. Kamil Pasa mengatakan, saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan kepada hakim terkait kedatangan mereka ke acara di Petamburan, apakah atas inisiatif sendiri atau perintah Rizik. Faktanya kami hadirkan karena dia datang sendiri tanpa diundang, ujar Kamil di PN Jakarta Selatan Rabu sore. Selain kuasa hukum Rizik, pihak kepolisian juga menyerahkan sejumlah bukti. Kuasa hukum Rizik menyatakan bukti yang diajukan polisi tidak lengkap dan tidak sah hingga akhirnya sidang diskors. Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya Kombes Hengki mengatakan, berkas-berkas yang tak lengkap tersebut perlu dirapikan dari sisi penomoran dan lampiran. Kubu Rizik hadirkan saksi ahli pada sidang keempat Kamis 7 Januari 2021. Kubu Rizik menghadirkan saksi ahli, yakni pakar hukum pidana Profesor Muzakir, yang memberikan keterangan secara virtual. Ia menjelaskan bahwa seseorang memiliki sejumlah hak sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Terdapat kurang lebih 4 hak yang harus dipenuhi, yakni yang pertama, seseorang harus diperiksa sebagai calon tersangka. Yang kedua, dia mempunyai hak mengajukan barang bukti dan alat bukti kepada penyidik. Yang ketiga, dia mempunyai hak sebagai saksi.
Yang keempat, dia mempunyai hak mengajukan saksi ahli. Menurutnya, jika keempat hal ini tidak dipenuhi, maka penetapan tersangka tidak sah sebagaimana dilansir tribunnews.com.